Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Berbahagia sekali hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah di gereja maupun teman-teman yang masih ada di rumah. Namun kita boleh bersuka cita, kesempatan yang luar biasa. Kita boleh bertatap muka dengan beberapa teman yang hadir di gereja. Dan teman-teman yang mungkin masih menikmati ibadah dari rumah, saya harap kita semua dapat mengikuti ibadah pagi hari ini dengan baik, dengan penuh sukacita, dan saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita dan kita boleh menikmati kasih anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau bersama-sama mempersiapkan diri. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapannya, gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kita mau bersama-sama menaikkan satu pujian, suci, suci, suci. Dengan segenap suara kita mau naikkan pujian sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Puji kami naikkan di pagi yang sepi. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, muliakan. Suci, 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 Allah yang dipuja oleh para saleh di surga dan dunia. Ribuan malaikat sujud menyembahnya, Allah yang agung bait ketiga akan dinyanyikan oleh kaum wanita dan bait yang keempat akan dinyanyikan oleh kaum pria. Refrennya kita akan nyanyikan kembali bersama-sama. Kaum wanita, bait yang ketiga. Kaum pria, suci, 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 Allah Maha Tinggi, alam seluruhnya menyanyi tak henti. Suci, 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 Allah Maha kita akan berdoa mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih, anugerah dan berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami hari lepas hari
hingga sampai saat ini. Tiada terhitung ya Tuhan kasih-Mu, tiada terhitung berkat-Mu. Semua kami terima dengan penuh ucapan syukur dan kami ingin pada pagi hari ini beribadah bersama-sama sebagai bentuk ucapan syukur kami atas anugerah Tuhan. Sebentar ya Tuhan, biarlah kami boleh menikmati pujian, kami boleh berdoa bersama-sama serta menikmati firman Tuhan yang kami yakin, Tuhan sampaikan melalui hambanya Bapak Pendeta Stefanus Ngatimin bagi kami sebagai tuntunan kami melangkah di masa depan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Kasih Tuhan tiada berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Dan kita percaya kasih Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Dan ketika kita percaya kasih Tuhan ada, harusnya iman kita semakin bertumbuh. Dan ketika iman kita bertumbuh, kita yakin walaupun gunung beranjak, walaupun bumi bergoyang, namun kasih setia Tuhan terus ada dalam hidup kita. Kita akan katakan, biarpun gunung-gunung beranjak. Saya undang Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian dengan penuh sukacita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Biarpun gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu akan beranjak dan katakan tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Masih dengan tetap bangkit berdiri, kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun pujian seperti rusa merindukan air akan mengawali kita, mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Merindukan air, begitulah jiwaku, merindukan Engkau. Hanya padamu Tuhan ku berharap.
bagi kami. Kaulah surga kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap, hanya kepadamu ku sembah Engkau, ku sembah Kau Allahku. Kita naikkan pujian bagian refresh sepenuh suara kita. Sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap. Kaulah sungai, kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kami haus dan lapar, dan kami tahu, kami percaya bahwa hanya Engkaulah yang dapat memuaskan jiwa kami melalui firman-Mu yang Engkau perdengarkan untuk setiap kami, ya Tuhan. Karena itu dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus, kami rindu Tuhan berbicara kepada kami dari hati ke hati melalui firman-Mu yang disampaikan, diberitakan pada saat sekarang ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur dan sukacita kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah beberapa waktu kita kembali online secara total, puji Tuhan hari ini kita masih dan bisa kembali beribadah tatap muka di ruangan gedung gereja walaupun memang masih terbatas. Sebagian besar Bapak Ibu Saudara harus tetap secara online melalui Zoom kita. Sungguh-sungguh kita mengucap syukur karena apapun keadaannya kita tetap diberi kerinduan dalam hati kita untuk menyembah Tuhan, berbakti kepada Tuhan.
rupanya akhirnya menjadi sesuatu yang biasa. Walaupun melalui Zoom, hati kita, jiwa kita boleh kita angkat untuk menyembah kepada Tuhan. Memang doa kita supaya kita bisa kembali tatap muka 100% seperti biasa yang kita lakukan selama ini. Tetapi bagian dari warga negara kita berupaya untuk melakukan apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Jadi seperti disampaikan dan kita ketahui semuanya bahwa kita telah boleh beribadah tatap muka dengan kehadiran 50% dari kapasitas ruang gedung gereja. Sesungguhnya kalau mau diukur ruang gedung gereja kita lebih daripada 50, tetapi kalimat itu menyatakan 50% dari kapasitas dan tidak boleh lebih dari 50. Ya, jadi saya hitung kemarin, saya berharap sesungguhnya bisa 50, tetapi mungkin sekitar 30-an lebih sedikit ya yang bisa bersama-sama dengan kita di ruang gedung gereja ini, dan yang lain Bapak Ibu Saudara masih di rumah masing-masing dengan secara online Zoom. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita di bulan September mencintai firman Tuhan. Ya, mencintai firman Tuhan. Minggu lalu kita diarahkan oleh firman Tuhan bagaimana kita makin mencintai firman Tuhan. Ya, bagaimana saya dan Ibu Bapak Saudara makin mencintai firman Tuhan. Dan hari ini saya ingin menyampaikan khotbah dari Esra pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-10. Bukti mencintai firman Tuhan. Ya, bukti mencintai firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari kitab Esra. Ya, kita akan belajar dari kitab Esra. Dan siapakah Esra itu? Ya, siapakah Esra itu? Saya mencatat paling enggak 2 hal yang ingin saya sampaikan. Esra adalah seorang imam. Ya, Esra adalah seorang imam yang memimpin rombongan kedua orang-orang Yehuda kembali dari pembuangan Babel ke Yerusalem. Esra adalah seorang imam yang memimpin rombongan kedua orang-orang buangan, orang-orang Yahudi yang orang-orang Israel yang pada waktu itu mengalami pembuangan di Babel menuju ke Yerusalem pada tahun antara 459-458 sebelum Masehi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, Esra juga disebut sebagai seorang yang ahli kitab. Ya, Esra juga disebut sebagai seorang ahli kitab. Memang di kitab Esra tidak secara jelas ditulis siapakah penulisnya. Ya, tidak secara jelas ditulis siapakah penulis kitab Esra, tetapi kebanyakan diakui dan diyakini bahwa Esra lah yang menulis kitab Esra. Esra lah yang menulis kitab Esra. Lalu Bapak Ibu Saudara, apa maksud surat ini ditulis? Ya, apa maksud surat ini ditulis? Mungkin bisa ditayangkan, di sini tidak nampak. Apakah di Zoom bisa terlihat? Oke, karena di hadapan saya tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Kalau di Zoom bisa kelihatan, tidak masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa maksud penulisan dari kitab Esra ini? Saya juga mencatat minimal 2. Memiliki maksud yang pertama, menolong umat Yahudi, menolong umat Israel di Yerusalem untuk memahami tentang jati dirinya sebagai umat Allah. Jadi penulisan ini punya maksud untuk menolong masyarakat Yahudi yang pulang dari pembuangan itu untuk memahami jati dirinya
tentang jati di dirinya sebagai umat Allah. Karena banyak orang pada masa itu tidak sadar tentang jati dirinya sebagai umat Allah. Bahkan sampai hari ini ada banyak orang yang tidak menyadari jati dirinya itu adalah sebagai umat Allah. Ya, bahkan mungkin ada orang tidak menyadari bahwa jati dirinya itu sebagai ciptaan Allah. Ya, sebagai ciptaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu maksud penulisan kitab Esra ini. Lalu yang kedua, penulis juga bermaksud mengingatkan mereka. Mengingatkan masyarakat Yahudi untuk terus-menerus dalam perjuangan mereka menaati hukum Taurat. Ya, dalam perjuangan mereka terus-menerus supaya mereka menaati hukum Taurat dan menjaga kemurnian hidup mereka. Dan menjaga kemurnian hidup mereka. Saya ingin membacakan Bapak Ibu Saudara, mari membuka kitab Esra pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ke-10. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop, Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asarya bin Hilkia bin Salom bin Sadok bin Ahitub bin Amarya bin Asarya bin Merayot bin Serahya bin Usi bin Bukti bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra berangkat pulang dari Babel. Ayat 6 ya. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Tuhan yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia, yaitu Esra. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tinggal di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu, perhatikan, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Ayat 10 Bapak Ibu Saudara, sebab dikatakan, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Esra telah bertekad untuk melakukan firman Tuhan. Serta Esra bertekad untuk mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-10 berkata, sebab itu, sebab Esra, bukan sebab itu, salah ya. Kalau sebab itu bukan, tapi maksudnya sebab. Mengapa dia bertekad? Karena sebelumnya tangan Allah yang murah itu menyertai dan melindungi. Ya, dikatakan sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Bapak Ibu Saudara, kata bertekad mempunyai arti yang pertama adalah menetapkan. Kata bertekad memiliki arti yang pertama adalah menetapkan, lalu yang kedua menentukan, kemudian yang ketiga memutuskan. Ya, kalau demikian Bapak Ibu Saudara, maka Esra menetapkan, menentukan dan memutuskan dirinya untuk apa tadi? Meneliti, melakukan dan mengajarkan firman
Tuhan. Jadi dia bertekad, dia memutuskan, Bapak Ibu Saudara. Ezra memutuskan, menetapkan, menentukan untuk meneliti, untuk melakukan, dan untuk mengajar firman Tuhan. Dan dari Ezra ini, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita semua, baik saya secara pribadi maupun Bapak Ibu Saudara sebagai umat Allah. Mari kita menyadari jati diri kita ini sebagai umat Allah yang telah dipilih oleh Allah, yang telah ditebus oleh Allah di dalam Yesus Kristus dan melalui Yesus Kristus. Tadi malam kalau Bapak Ibu Saudara membaca renungan harian sebelum bacaan Alkitab sebelum kita berdoa bersama-sama, di situ diberitahukan dengan tegas bahwa Yesus telah memberikan darahnya. Ya, Yesus telah memberikan darahnya untuk mengampuni segala dosa umat manusia. Bacaan Alkitab tadi malam ya Bapak Ibu Saudara dari Ibrani pasal yang ke-8, ke-9. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ezra menetapkan, menentukan, memutuskan dirinya untuk tadi meneliti, melakukan, dan mengajarkan. Dan dari Ezra ini, sekali lagi saya mengajak diri saya sendiri, tetapi juga Bapak Ibu Saudara sebagai umat Allah, orang-orang yang telah ditebus, mari kita mencintai firman Tuhan. Sebab dengan kita mencintai firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, itu berarti juga kita mencintai Tuhan kita. Ketika kita mencintai firman Tuhan, itu berarti kita juga mencintai Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara dari kitab Ezra ini, mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing, apa bukti bahwa saya dan Ibu Bapak Saudara mencintai firman Tuhan? Apa bukti bahwa kita mencintai firman Tuhan? Bahkan semakin mencintai firman Tuhan. Terus menerus mencintai firman Tuhan. Dalam semua situasi keberadaan kehidupan kita. Baik ataupun buruk kehidupan kita. Sedang untung maupun rugi. Sedang sendirian atau dengan bersama orang tua kita. Bersama dengan anak-anak kita. Bersama dengan mertua kita. Bersama dengan menantu kita. Mari kita semakin mencintai firman Tuhan dan belajar dari kitab Ezra ini. Maka ada 3 bukti bahwa saya dan Ibu Bapak Saudara mencintai firman Tuhan. Bukti yang pertama seperti tadi dikatakan Bapak Ibu Saudara, meneliti firman Tuhan. Meneliti firman Tuhan, memeriksa. Kata meneliti itu memeriksa atau menyelidiki. Jadi tidak hanya sekedar mengamat-amati, tidak sekedar hanya melihat sekilas, tidak hanya sekedar membaca, tetapi memeriksa, menyelidiki dengan cermat. Sudah memeriksa, lalu menyelidiki, ditambah lagi dengan cermat. Ya dengan cermat. Nah Bapak Ibu Saudara, Ezra memutuskan untuk memeriksa, memutuskan untuk menyelidiki Taurat Tuhan dengan cermat. Nah, sikap meneliti ini Bapak Ibu Saudara dilihat dari sisi waktu. Ya, dilihat dari sisi waktu. Maka orang yang meneliti itu pasti membutuhkan banyak waktu. Ya, pasti membutuhkan banyak waktu Bapak Ibu. Tidak bisa cepat-cepat, tidak ada itu. Itu penuh apa itu ya? Kalau seseorang sedang memeriksa sesuatu lalu pengennya cepat-cepat, pasti banyak salahnya, betul ya? Banyak salahnya. Gitu ya. Jadi kalaupun akhirnya membuat sebuah kesimpulan rekayasa,
Memungkinkan sekali. Ya memungkinkan sekali. Gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata meneliti ini ditinjau dari sisi waktu berarti membutuhkan banyak waktu. Ya. Contoh KPK. Ya. KPK. Ketika KPK akhirnya melakukan tangkap tangan jauh sebelumnya, tidak hanya 1 minggu, tidak hanya 2 minggu, 1-2 bulan, bisa jadi tahunan. Dia meneliti, dia ingin melihat, memeriksa orang yang pada akhirnya ditangkap tangan itu. Ya, makanya hampir-hampir KPK melakukan tangkap tangan itu benar, terbukti. Karena betul-betul diteliti, saudara. Betul-betul diteliti, diperiksa. Menggunakan mata tidak hanya 2. Betul ya? Ya. Menggunakan banyak mata. Dan cross check sana, cross check sini dengan siluman, tersembunyi, gerilya. Nah, itu kalau KPK ya. Nah, kalau firman Tuhan, maksud saya dari sisi waktu itu tidak bisa secara cepat. Membutuhkan banyak waktu, Bapak Ibu Saudara. Mari kita meneliti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena seringkali kita lebih menggunakan banyak waktu untuk yang lain. Untuk Alkitab, untuk firman Tuhan seminggu sekali. Saudara, jadi meneliti itu maksudnya dari sisi waktu. Pastilah banyak waktu yang digunakan untuk meneliti firman Tuhan, Taurat Tuhan. Dari sikap hati Bapak Ibu Saudara, pastilah meneliti ini, memeriksa ini, menyelidiki Taurat Tuhan ini membutuhkan kesungguhan atau keseriusan. Ya. Jadi dari sisi sikap hati, ketika seseorang meneliti firman Tuhan, ketika seseorang memeriksa firman Tuhan, ketika seseorang menyelidiki firman Tuhan, maka membutuhkan sikap hati yang sungguh-sungguh. Seperti Bapak Ibu Saudara menghitung uang yang baru, 1 bendel. Jangan sampai 3 lembar hanya 1 hitungan. Betul ya? Di bulan baleni, tahu di bulan baleni. Diulang-ulang, dibolak-balik. Makanya ada alat yang untuk menghitung. Dan kalau Bapak Ibu pergi ke bank, menghitung uang tidak hanya sekali. Betul Pak Daniel ya? Bisa beberapa kali. Itu alat canggih loh. Alat canggih. Jadi sikap hati itu menunjukkan kesungguhan, keseriusan. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita memeriksa firman Tuhan, maka dibutuhkan kesungguhan hati, keseriusan Bapak Ibu Saudara. Itu tanda-tanda kita mencintai firman Tuhan. Jadi kalau Alkitab Bapak Ibu Saudara sampai warna-warni, gitu ya. Jadi tidak warna-warni, warna-warni. Mestinya warna-warni. Itu enggak apa-apa. Sampai bulekan gitu, bulekan. Enggak apa-apa. Itu pasti betul-betul memperhatikan. Ya. Ada digarisi gitu ya. Digarisi, distabilo gitu. Saudara, sikap hati. Ya. Adanya sikap meneliti itu menunjukkan adanya keinginan untuk benar-benar mengerti firman Tuhan. Karena itu dalam praktek hidup orang baptis itu harus kembali kepada Alkitab. Harus kembali apa yang dikatakan oleh Alkitab. Bapak Ibu Saudara diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melihat Alkitab tentang apa yang dikhotbahkan oleh seorang pengkhotbah. Nah, kalau saudara hanya mendengar saja bisa salah. Ya, bisa salah.
Bisa salah. Jadi kalau saudara meneliti dengan sungguh-sungguh sebagai pribadi, jati diri sebagai umat Allah, maka saudara bisa juga, oh benar yang dikhotbahkan Pak Pendeta. Kok Pak Pendeta khotbahnya begitu ya? Boleh punya suami lebih dari satu, gitu. Kalau saudara tidak baca Alkitab, wah seneng banget yang laki-laki ya, karena diperbolehkan. Lalu cerai hidup juga itu ya, cerai hidup walaupun pro kontra. Ya pro kontra. Saya dalam posisi tidak setuju. Ya menikah cerai hidup. Ya. Nah kalau saudara tidak membaca Alkitab, kasihan daripada jatuh dalam dosa. Ya toh, kasihan. Yo jangan berdosa. Ya jangan melakukan itu. Nah itu kembali kepada Alkitab. Jadi kita pengen tahu benar-benar yang diajarkan oleh pendeta itu benar atau tidak. Ya toh? Jadi Bapak Ibu Saudara benar-benarlah untuk mengerti firman Tuhan. Dan itu diperlukan sikap hati yang meneliti tadi. Jadi itulah siapa? Esra, Bapak Ibu Saudara. Dia bertekad, dia memutuskan untuk meneliti firman Tuhan. Ya, meneliti firman Tuhan. Jadi firman Tuhan jangan dijadikan bacaan pengantar tidur. Ada nggak yang begitu? Ya firman Tuhan dijadikan bacaan pengantar bobok. Ya karena nggak bisa bobok-bobok, nggak bisa tidur, baca Alkitab lah. Bacanya sambil begini, lalu tuh blek gitu. Belum 5 menit. Ya. Belum 5 menit langsung blek gitu. Gitu. Ya. Jadi yang pertama bukti mencintai firman Tuhan itu adalah meneliti firman Tuhan. Lalu yang kedua, bukti mencintai firman yang kedua belajar dari Esra, yaitu melakukan firman Tuhan itu sendiri. Ya melakukan firman Tuhan itu sendiri. Melakukan firman Tuhan merupakan sikap bahwa kita benar-benar mengenal dan percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan. Ya. Jadi pengenalan kita secara baik, pengenalan kita secara benar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka akan menggerakkan kita untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Ya, karena kita tahu siapa Tuhan. Aneh kok orang itu, malah lebih taat kepada dukun daripada kepada Tuhan. Dukun itu manusia terbatas. Kalau dia bisa menyembuhkan dirinya sakit sembuh, oh enggak juga tetap sakit. Ya toh, kalau dia dukun bisa membuat orang kaya ngapain? Dia ngundang orang bayar besar menjadi kaya memang kan? Dia buat sendiri kekayaan tanpa orang lain. Dukun kok manusia, tetapi orang termasuk orang Kristen masih percaya dukun. Masih percaya. Ada juga yang masih percaya dukun. Saudara, pengenalan secara baik, pengenalan secara benar, dan kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka akan mendorong kita untuk kita melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, menandakan bahwa kita ini, umat Allah ini, memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Memiliki relasi, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi menandakan kita sungguh-sungguh memiliki relasi secara benar dan baik dengan Tuhan. Gitu. Jadi hubungan kita, komunikasi dengan Tuhan yang baik itu ya ditandai, bahkan akan menandai kita kalau kita ini melakukan firman Tuhan, ya melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara di dalam Yakobus, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan, bukan firmannya Pak Stefanus. Ya, bukan kata-katanya Pak Stefanus. Ini juga untuk Pak Stefanus, untuk pendeta Stefanus.
Firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya mendengar saja. Mengapa? Sebab jika tidak demikian, sebab jika tidak melakukan firman Tuhan, kamu menipu dirimu sendiri. Ya, kamu menipu dirimu sendiri, dan itu sering dilakukan oleh kita. Ya, dan itu sering dilakukan oleh banyak orang, menipu diri sendiri. Tidak melakukan firman Tuhan. Ya, tidak melakukan firman Tuhan itu berarti menipu. Ya, menipu diri sendiri, dan dusta bohong itu kekejian bagi siapa? Tuhan. Kekejian bagi Tuhan. Gitu, tipu sana, tipu sini. Tipu dirinya sendiri. Ditanya, sudah baca belum? Sudah. Wah, suaranya lantang. Ternyata padahal belum. Ayo. Siap. Hanya siap saja. Ya, hanya siap saja. Saudara, ibu bapak, anak-anak yang saya kasih, mari kita bukan saja mendengar firman Tuhan, tetapi melakukan firman Tuhan. Saya memberi satu contoh Bapak Ibu Saudara. Salah satu contoh perintah Tuhan. Ini sederhana tetapi tidak mudah dilakukan. Ya, sederhana tetapi tidak mudah dilakukan. Kolose 3 ayat 13 itu berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Para suami masih sabar sama istrinya? Masih sabar? Dulu seperti dulu pada waktu pacaran, pada waktu bulan pertama menikah, sabar banget. Suruh ambilkan sendal, ambilkan. Belum selesai, Pak, ambilkan cangkir. Belum selesai, Pak, ambilkan itu minyak goreng. Pak, belum selesai angkat telepon. Lakukan. Karena memang baru bulan pertama menikah. Sekarang masih seperti itu, masih sabar. Urung rampung dilakukan, disuruh-suruh lagi. Gitu ya. Istri-istri masih sabar, masih hormat kepada suami. Anak-anak, sabarlah seorang terhadap yang lain. Lalu berikutnya Bapak Ibu Saudara, ini yang mau saya garis bawahi. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu Saudara, ini perintah atau sekedar pernyataan? Bapak Ibu Saudara, ini perintah atau pernyataan? Perintah ya, perintah ini. Yang memerintahkan siapa? Pak Pendeta? Bukan, ini juga untuk Pak Pendeta perintah ini. Yang memerintahkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di situ, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dasar pengampunan itu adalah perintah Tuhan yang pertama. Ya, dasar mengampuni orang lain itu didasarkan atas perintah Tuhan sendiri. Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, dasar mengampuni adalah karena Tuhan telah mengampuni kita. Coba bayangkan kalau Tuhan tidak mengampuni kita, seperti apa? Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau Tuhan tidak mengampuni kita, kita mati masuk surga? Enggak, masuk neraka. Kalau Tuhan tidak mengampuni kita, kita mati masuk neraka, Bapak Ibu Saudara. Jangan main-main. Dasar pengampunan itu adalah karena Tuhan telah mengampuni kita. Bahkan pengampunan Tuhan dilakukan secara sempurna dan melalui pengorbanan yang luar biasa, menumpahkan darahnya di
atas bukit Golgota. Disalibkan. Disalibkan. Baru beda pendapat saja, nggak mau mengampuni. Bagaimana anak-anak Tuhan ini? Ya, baru dikecewakan sedikit saja tidak mau mengampuni. Tidak ada maaf bagimu. Bagaimana ini orang-orang Kristen? Anak-anak Tuhan. Ya. Tuhan sudah mengampuni saya. Tuhan sudah mengampuni kita semua dengan darahnya, Bapak Ibu Saudara. Itu menjadi dasar pengampunan. Dan ingatlah Bapak Ibu Saudara, mengampuni itu sebuah keputusan dan bukan perasaan. Saya mengulang. Mengampuni itu adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil, bukan sebuah perasaan. Artinya apa? Kita harus menghabiskan perasaan kita. Kita harus menekan dan menguburkan dalam-dalam perasaan kita. Kalau mainnya rasa, perasaan, ya memang disakiti. Sakit hati ini, ya sakit hati ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah mengampuni kita. Tuhan sudah menebus kita. Mari kita mengambil sebuah keputusan melangkah untuk mengampuni orang lain. Mari kita mengambil sebuah keputusan untuk pergi kepada orang yang menaruh dendam kepada kita. Untuk mengampuni mereka. Untuk mengampuni mereka. Jangan biarkan sakit hatimu. Jangan biarkan kecewamu. Jangan biarkan amarahmu. Jangan biarkan dendammu merusak relasi saudara dengan Tuhan dan sesama. Jangan biarkan itu. Bahkan merusak relasi saudara dengan Tuhan. Saudara punya masalah dengan orang lain, Tuhan dilibatkan kan? Begitu kan? Tuhan dilibatkan. Masalahnya dengan sesama, masalahnya dengan anggota keluarga, masalahnya dengan pendeta, saudara merusak hubungan saudara dengan Tuhan. Tidak lagi bersekutu, tidak lagi berdoa, tidak lagi baca firman Tuhan, tidak lagi mau melayani. Udah, ingat. Kalau saudara menyimpan dendam, sakit hati, tidak mau melepaskan pengampunanmu kepada orang lain, hanya akan merusak hubunganmu dengan sesama dan juga hubunganmu dengan siapa? Tuhan. Ingatlah Tuhan sudah mengampuni kita. Ya, ingatlah Tuhan sudah mengampuni kita. Lalu yang ketiga. Yang ketiga, bukti mencintai firman Tuhan, mengajarkannya kepada orang lain. Mengajarkannya kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, Ezra memutuskan, Ezra bertekad, Ezra memutuskan untuk mengajarkan Taurat Tuhan itu kepada orang-orang Israel. Ya, ayat 10 tadi memberitahu kepada kita. Jadi Ezra memutuskan apa yang dia teliti, apa yang dia lakukan itu dia ajarkan kepada orang lain. Diajarkan kepada orang lain, kepada bangsa Israel, kepada orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin membacakan, saya ingin segera selesai Bapak Ibu Saudara, dari kitab Ulangan. Dari kitab Ulangan pasal yang ke-6. Mulai ayat ke-4 demikian Bapak Ibu Saudara, perhatikan firman Tuhan ini. Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-4. Dengarlah hai orang Israel. Kalau ini untuk kita, dengarkanlah Stefanus dan umat Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah dan siapapun yang mendengar firman Tuhan ini. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, katakan, haruslah engkau
Perhatikan. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Ya, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Amin. Firman Tuhan memerintahkan kepada kita para orang tua, ajarkanlah berulang-ulang. Tentang apa? Tentang Tuhan dan firman-Nya. Apa yang Bapak Ibu ajarkan kepada anak-anak kita? Apa? Apa yang Bapak Ibu setiap hari, setiap saat porsinya lebih besar yang Bapak Ibu ajarkan kepada putra-putri Bapak Ibu Saudara? Apakah firman Tuhan? Atau hal-hal yang lain? Firman Tuhan berkata, ajarkanlah itu berulang-ulang. Bahkan pada waktu kamu berbaring, pada waktu kamu duduk, pada waktu kamu dalam perjalanan, pada waktu kamu apa saja, ajarkanlah itu berulang-ulang tentang Tuhan dan firman-Nya. Jadi jangan menyesal kalau pada akhirnya saudara mendapati putra-putri kita tidak patuh, tidak taat kepada firman Tuhan. Karena kita seringkali mengabaikan itu. Karena kita seringkali mengabaikan untuk mengajar anak-anak kita. Ajarkanlah firman Tuhan kepada anak-anak. Hei para orang tua, ajarkanlah itu berulang-ulang. Entah pada waktu bersamamu di perjalanan, entah itu sedang berbaring di tempat tidur bersama-sama, entah itu di ruang tamu, di meja makan, ajarkanlah berulang-ulang. Ini firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Gereja memfasilitasi ada sekolah minggu, gereja memfasilitasi ada pemuritan, dan itu belum cukup. Itu belum cukup. Jangan menyerahkan pengajaran tentang firman Tuhan kepada sekolah minggu saja, kepada pemuritan, belum cukup. Apalagi yang tidak ikut terlibat di dalamnya. Enggak tahu di rumah apa yang diterima oleh anak-anak kita. Bapak, Ibu, Saudara, para orang tua, ajarkanlah berulang-ulang. Ajarkanlah berulang-ulang. Memang tidak mudah, Bapak, Ibu, Saudara. Tidak mudah. Tetapi firman Tuhan ajarkanlah kepada anak-anak kita yang sudah punya cucu. Ajarkan itu kepada cucu-cucu kita. Lois ya, nenek Lois. Timotius menjadi kebanggaan orang tuanya ya, keluarga besarnya Timotius. Menjadi kebanggaan siapa? Paulus. Menjadi kebanggaan saya dan kita semua. Kenapa? Karena punya nenek. Punya ibu yang luar biasa, yang berulang-ulang mengajarkan tentang Tuhan dan firman-Nya. Kalau anak-anakmu pergi, sementara ada persekutuan PKMB, cari anak-anakmu, telepon, gabunglah PKMB. Saudara, ini fasilitas. Ini fasilitas. Sekolah minggu, cari anakmu di mana. Karena seringkali anak-anak kita lebih banyak menggunakan handphone untuk keperluan-keperluan yang lain. Sekolah minggu yang hanya tidak lebih dari 1,5 jam, seringkali kita abaikan. Tidak mengajarkan anak-anak kita belajar di sekolah minggu. Firman Tuhan mengingatkan kepada saudara sebagai orang tua. Mari kita membawa anak cucu kita untuk diajar firman Tuhan. Supaya seperti firman Tuhan katakan, bagaimana menjaga kelakuan bersih
adalah ketika kita menyimpan firman Tuhan itu dalam hati kita. Anak-anak kita dari masa kecil sampai nanti tua, mereka melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, dan itu menjadi kebanggaan kita sendiri. Ingatlah Bapak Ibu Saudara. Para orang tua diingatkan bersama saya. Ajar anak-anakmu. Jangan merasa nyaman-nyaman saja ketika anak-anakmu tidak belajar Alkitab. Dan saudara merasa bahwa itu keperluan mereka pribadi. Jangan merasa nyaman mencari perkara-perkara yang lain. Sementara saudara selaku orang tua tidak menuntun mereka, tidak mengajar mereka. Gunakan fasilitas yang disediakan oleh gereja. Saya mendorong pemuritan anak sekolah minggu, gunakan. Dorong mereka, ajak mereka bersama-sama. Karena itulah tanggung jawab kita, bukti kita mencintai firman Tuhan. Pertanyaan terakhir, mari kita menjawab di dalam hati kita masing-masing. Benarkah kita, saya, dan ibu bapak saudara mencintai firman Tuhan? Benarkah kita telah, sedang, dan akan terus mencintai firman Tuhan? Barometernya adalah meneliti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan mengajarkan firman Tuhan itu kepada sesama kita, kepada orang lain. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari tunduk kepala Bapak Ibu Saudara. Hari ini firman Tuhan menasehati saya dan Ibu Bapak Saudara. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Kalau ada yang salah, memang itulah firman Tuhan. Manfaat firman Tuhan. Menyatakan kekeliruan. Kalau kita sebagai orang tua salah terhadap anak-anak kita dalam membekali mereka. Mengabaikan firman Tuhan. Tidak pernah, hanya sesekali. Saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, menasehati kita. Mari kita mengajarkannya kepada anak-anak kita. Mari kita mentaati firman Tuhan. Dan mari kita meneliti firman Tuhan. Memberi banyak waktu untuk meneliti firman Tuhan. Supaya kita benar-benar mengerti maksud Tuhan. Sehingga kita melakukannya dengan baik. Dan bahkan menjadi berkat dengan cara mengajarkan firman Tuhan itu kepada orang lain. Singer akan menyanyikan nyanyian responsif, dan saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk merenung, berdiam diri, bercerminlah kepada firman Tuhan, bertanyalah di dalam dirimu masing-masing, apakah benar-benar saudara mencintai firman Tuhan? Kalau belum, terima kasihlah kepada Tuhan, karena firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, menasehati kita, menegur kita, ingin memperbaiki kita, mendidik kita. Datanglah kepada Tuhan secara pribadi. Apakah Bapak Ibu Saudara benar-benar mengasihi Tuhan? Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengampuni kita, yang telah menebus segala dosa kita. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan
sama-sama kita nyanyikan nyanyian ini, Aku Mengasihi Engkau Yesus, menjadi sebuah tekad dan komitmen kita, keputusan kita untuk mencintai Tuhan dan firman-Nya. Yesus, dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku, kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang baik, yang melalui firman-Nya mengajar kita, menegur kita, memperbaiki kita, mendidik kita, supaya kita benar-benar mengasihi Dia dan firman-Nya. Kita pujikan pujian ini sekali lagi dengan setengah suara, tetapi dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan setelah itu saya minta Ibu Natalina akan memimpin kita mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita pujikan setengah suara, tetapi dengan kesungguhan, dengan segenap hati kita. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pada kesempatan siang hari ini ya Tuhan, yang boleh kami dengarkan bersama-sama dan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Stefanus bagi kami semua ya Tuhan. Sebagaimana Esra bertekad untuk semakin mencintai firman Tuhan dengan terus menyelidiki, melakukan dan bahkan mengajarkan kepada seluruh bangsa Israel. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena di dalam kehidupan kami setiap hari kami juga diberi kesempatan melalui berbagai kegiatan, melalui saat teduh setiap pagi, pembacaan firman Tuhan, dan saat-saat kami boleh menaikkan setiap pokok-pokok doa kami kepada Tuhan melalui gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur bahwa Engkau memberi kami kesempatan untuk terus kami menyatakan kerinduan kami akan firman Tuhan yang menjadi sumber bagi kehidupan kami semua ya Tuhan, menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami di dalam menghadapi kenyataan kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, dan pada saat ini kami diingatkan kembali supaya kami bertekun membaca firman
terlebih untuk melakukan dan mengajarkan kepada anak-anak kami, mengajarkan kepada keluarga kami, bahkan mengajarkan kepada orang lain yang ada di sekitar kami mengenai nilai-nilai firman Tuhan yang Engkau telah berikan bagi kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur, biarlah Tuhan yang akan memeteraikan firman-Mu bagi kami ke dalam hati kami, dan biarlah menjadi kehidupan, menjadi hidup di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Secara luar biasa Tuhan sudah memberikan kepada kita berkat yang melimpah. Pada saat ini kita mau ucapkan syukur kita melalui persembahan dan persepuluhan kita. Dan firman Tuhan mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita akan berdoa sebelum kita menyerahkan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Tuhan, mengucap syukur padamu Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini berkat-Mu melimpah, dan kami percaya ya Tuhan, ucapan syukur kami melalui persembahan dan persepuluhan yang hendak kami berikan saat ini adalah ucapan syukur kami yang tulus, yang kami ingin berikan dengan sungguh-sungguh bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, tangan-tangan kami yang sudah memberi maupun yang saat ini belum dapat memberi, Tuhan terus pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Terus jadikan kami ya Tuhan pengikut-pengikut-Mu yang setia, yang percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan pada kami berkat yang cukup untuk kami menikmati hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian beri yang terbaik untuk menyerahkan persembahan dan persepuluhan kita. Tanpa
Dalam minggu ini ada beberapa sahabat-sahabat kita yang merayakan ulang tahun. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Tri Sulisyanti tanggal 19 September. Kemudian ada Ibu Indrayani Halim tanggal 19 September juga. Lalu ada Ibu Maya Stefani juga sama di tanggal 19 September. Lalu ada Ibu Esther Ratna tanggal 21 September. Bapak Stefanus Antonio tanggal 23 September. Dan Saudara Yoel Septavano di tanggal yang sama 23 September juga. Kita mengucap syukur dan berbahagia bersama sahabat-sahabat kita. Kita mau naikkan lagu Selamat Ulang Tahun. Dan biarlah Tuhan semakin memberkati sahabat-sahabat kita di ulang tahun kali ini. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk teman-teman yang minggu ini merayakannya. Puji Tuhan karena Tuhan memberikan umur panjang dan doa kami semua Bapak Ibu Saudara teman-teman sehat dan semakin mengasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ingin bersyukur dan bersukacita bersama dengan teman-teman kami yang minggu ini merayakan ulang tahunnya karena Tuhan yang memberkati, menambahkan usia kepada mereka semua. Berilah kesehatan dan terus sertai perjalanan hidup mereka berikutnya. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami semua beribadah bersama-sama. Ialah penyembahan bakti kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan berkat-berkat rohani, kebenaran firman-Mu akan terus hidup dan menghidupi, menyertai langkah-langkah kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak Han Ferdinand yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Panteh Indah Kapuk oleh karena DBD. Mohon Tuhan menjamah hamba-Mu ini, memulihkan kesehatan Bapak Han Ferdinand. Demikian juga teman-teman kami, saudara-saudara kami, anggota keluarga kami yang sedang sakit, apapun sakit penyakit mereka. Kami tiada henti tengadah kepada Engkau, menaruh pengharapan kami kepada Engkau. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka semua. Hamba-Mu mohonkan berkat untuk seluruh umat Allah, sidang jemaat-Mu. Siapapun mereka yang saat ini bergabung bersama-sama kami dalam ibadah, ataupun yang tidak bergabung, Tuhan hamba berdoa supaya Engkau meneguhkan iman mereka, menguatkan iman mereka, memberkati dan menyertai setiap jalan hidup mereka, memberkati rumah tangga mereka, masa depan mereka, pribadi lepas pribadi. Berkatilah usaha dan pekerjaan mereka, tangan Tuhan membuatnya berhasil dan berjalan lancar. Berkatilah mereka yang sekolah maupun kuliah, Tuhan mencukupkan keperluan-keperluan hidup mereka, dan Tuhan menguatkan manakala
sedang menghadapi persoalan-persoalan untuk tidak putus asa, melainkan terus setia dan setia kepada Tuhan, mengandalkan Engkau, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah mengabaikan kami, Tuhan yang tidak pernah melupakan kami, Tuhan yang Immanuel, yang selalu menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami dengan berbagai persoalan yang ada, termasuk penyelesaian COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Tuhan, pakailah para pemimpin bangsa kami, dan biarlah seluruh anggota masyarakat juga bergandengan tangan bersama-sama, membawa bangsa ini semakin sejahtera, membawa bangsa ini sehat dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur dan menyerahkan permohonan doa kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, pengharapan bagi kami satu-satunya. Ibu, bapak, saudara, anak-anak, mari kita mengakhiri kebaktian kita, mari kita melanjutkan hari-hari kita yang adalah berkat Tuhan, melangkah dengan terus setia, taat, dan mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Dan saya berdoa, berkat damai sejahtera yang daripada Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan serta pimpinan yang hangat di dalam dan oleh Roh Kudus melimpah menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sejenak dan Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin.